فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita langsung ambil Sahih Muslim aja, Pak. Man hafizal athar falyaqra. Qara. Baik, barakallahu fikum. Athar yang dibaca tadi berkaitan dengan tahdzir untuk seorang perawi. Siapa namanya? Indak Kashfi Ziyad bin Maimun. Ada apa dengan dia? Nah, dikenal dengan kadzdzab, yaitu suka berdusta. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Sehingga ditinggalkan periwayatannya, tidak diambil ilmunya. Maka jauhi akhwani fillah perbuatan yang sangat tercela ini, apalagi bagi para pengemban ilmu. Karena sungguh kedustaan menjadikan pelakunya dalam kondisi yang sangat rendah di sisi manusia, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang kufar jahiliyah saja membenci kedustaan. Membenci kedustaan, dan siapa saja yang dikenal dengan dusta, maka sudah apa? Sudah sangat rendah kedudukannya di sisi manusia, walaupun di kalangan jahiliyah. Sekarang kita masuk pada athar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddatsana Hasan al-Hulwani. Telah berkali-kali beliau disebutkan Hasan ibnu Man? Ibnu Ali al-Hulwani rahimahullahu ta'ala, hafidh. Qala sami'tu syababah. Nah, yang dimaksud dengan syababah yaitu Syababah Ibnu Sawar Al-Madaini. Setelah kita lewati penjelasannya.
Qala kana Abdul Quddus yuhaddithuna fayaqul Suwaid ibnu Aqalah. Syababah Al-Madaini mengatakan dulu Abdul Quddus menyampaikan hadis kepada kami. Kemudian dia mengatakan dalam sanadnya Suwaid ibnu Aqalah. Dan Abdul Quddus yang dimaksud Khanifillah yaitu Abdul Quddus ibnu Habib Al-Kala'i Asy-Syami Ad-Dimashqi. Dulu telah kita lewati biografi dia ketika menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan perawi. Dan masuk dalam perawi yang muttahamin, perawi yang tertuduh, yang ditinggalkan riwayatnya oleh para a'immah. Dan asar ini berhubungan dengan dia, ya kawan, berhubungan dengan Abdul Quddus yang dulu telah kita lewati bahwasanya para ulama ahli hadis telah berijma meninggalkan hadisnya. Kenapa? Nah, di asar ini akan disebutkan. Dikatakan oleh Al-Fallas ajma'u ala tarki hadithihi. Para ulama telah bersepakat untuk meninggalkan hadisnya. Dikarenakan kedustaan, juga karena periwayatan yang mungkar dari sanad maupun matan. Abdul Razak mengatakan ma ra'aitu Ibn al-Mubarak yufsihu biqaulihi kadzdzab illa li Abdul Quddus. Aku tidak melihat Abdullah bin Mubarak secara tegas menyatakan kadzdzab kecuali kepada Abdul Quddus ini. Abdul Quddus Al-Kala'i Asy-Syami. Dan dikatakan oleh Ibnu Adi rahimahullah ahadithuhu munkaratul isnad wal matan. Hadis-hadisnya mungkar dari sisi sanad juga dari sisi matan. Nah, yang menunjukkan kebenaran perkataan Ibnu Adi ini adalah asal yang akan kita baca. Di mana Syababah menunjukkan ketika dia mengambil riwayat atau mendengar Abdul Quddus menyampaikan hadis, di mana dalam sanadnya dia mengatakan Suwaid ibnu Aqalah. Qala Syababah wa sami'tu Abdul Quddus yaqul naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuttakhadha ar-rauhu 'ardan. Qala faqila lahu ayyu syai'in hadha? Qala ya'ni tuttakhadhu quwwatun fi ha'itin liyadkhula alaihi ar-rauh. Asal ini ikhwan untuk menunjukkan mungkarnya riwayat Abdul Quddus dari sisi sanad juga dari sisi matan. Yang pertama dari sisi sanad, di mana Abdul Quddus sering salah dalam menyebutkan perawi. Dicontohkan di sini oleh Syababah, di mana dia mendengar Abdul Quddus mengatakan Suwaid ibnu Aqalah, padahal harusnya apa? Suwaid ibnu Ghafalah. Nah, jadi titiknya yang harusnya di rin geser ke fa, jadinya fa titiknya 2, akhirnya jadinya apa? Aqalah. Nah, ini pentingnya ikhwan menulis yang benar. Akhirnya salah dalam periwayatan. Kalau mencari biografi perawi namanya Suwaid ibnu Aqalah tidak akan ketemu-ketemu dan tidak akan tercapai maksud. Karena yang diinginkan adalah Suwaid ibnu Ghafalah, seorang tabi'i yang mulia yang mendapati masa jahiliyah. Nah, dan beriman di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak Allah beri rezeki untuk bisa bertemu dengan beliau. Ini yang diistilahkan dengan mukhadram. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi keutamaan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Beliau sudah menempuh jarak untuk mendatangi Nabi sampai di Madinah dalam keadaan para sahabat sudah selesai menguburkan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru saja selesai. Kurang sehari saja beliau bisa menjadi
sahabi. Nah, untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Tapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlambat. Nah, baik. Hal ini menunjukkan bahwasanya fadilah itu memang sudah Allah Subhanahu wa taala bagi-bagikan. Namun demikian tidak menjadikan kemudian Suwaid bin Ghafalah berputus asa untuk mencapai kemuliaan. Dia masuk dalam deretan kibarut tabi'in. Para tabi'in kibar yang menjadi rujukan dalam periwayatan. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau umur panjang. Dan seorang mukmin kalau diberi umur panjang itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala juga, ikhwan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Ini syaratnya. Yaitu panjang umur itu merupakan kebaikan apabila diisi dengan amalan saleh. Sebaik-baik kalian yang panjang umur dan diberi taufik bisa beramal yang baik. Kenapa? Karena dengan panjang umurnya bertambah hari akan bertambah banyak amalan yang dia kumpulkan. Namun sebaliknya kalau diberi umur panjang dan diisi dengan keburukan, maka ini musibah. Akan semakin memperbanyak dosa-dosa dan kesalahannya, wal'iyadzu billah. Suwaid bin Ghafalah dikatakan oleh Ali Al-Ju'fi, kana Suwaid bin Ghafalah ya ummuna fi syahri Ramadan fil qiyam wa qad ata alaihi 20 wa mi'ah sanah. Subhanallah. Dulu Suwaid bin Ghafalah mengimami kami di bulan Ramadan untuk salat tarawih. Dalam keadaan beliau telah mencapai umur 120 tahun. 120 tahun mengimami manusia salat tarawih, dan tarawihnya zaman dulu enggak kayak tarawihnya kita. Dalam hadis tentang kisah tarawih di masa Umar, ketika dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab, bagaimana keadaannya sampai bersandar dengan tongkat-tongkat mereka. Para tabi'in maupun sahabat yang ada yang salat di belakang imam, mereka bagiannya dikhabarkan sampai bersandar dengan tongkat. Himmah yang luar biasa, semangat yang luar biasa dari generasi awal tersebut. Dan ini 120 tahun menjadi imam untuk salat tarawih di masa beliau. Dan beliau wafat mencapai umur 130 tahun. Sebagaimana disebutkan oleh Asim bin Kulayb dan yang lainnya. Dan juga dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau tetapkan umur beliau mencapai 130 tahun. 130 tahun diisi dengan kebaikan di masa-masa yang baik, walaupun luput dari beliau untuk menjadi seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Suwaid ibnu Ghafalah, dan Abdul Quddus keliru. Dia mengatakan Suwaid ibnu Aqalah. Ini sudah kekeliruan yang menjadikan riwayatnya lemah, tidak diterima. Kemudian juga dalam matan
Contoh kekeliruan Abdul Quddus dalam matan, ikhwan, disebutkan oleh Syababah di sini. Aku mendengar Abdul Quddus mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuttakhadzar rauhu ardhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk apa ini? Rauh dijadikan sebagai ardhan. Maka bingung ini, orang yang mendengar bingung, maksudnya apa ini? Maksud hadis ini apa? Nah, maka ditanyakan kepada Abdul Quddus, ayu syai'in hadza, apa maknanya ini? Ya, apa makna larangan dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Quddus tersebut? Ya, ayu syai'in hadza, ay ma makna hadzal kalam? Apa makna perkataan ini? Maka lihat penafsiran Abdul Quddus, yakni tuttakhadhu quwwatun fi ha'itin liyadkhula alaihi rauh. Jadi maknanya batil. Nabi melarang untuk apa? Membuat lubang di tembok agar angin bisa masuk. Berarti enggak boleh bikin jendela, enggak boleh bikin lubang angin. Nah, maknanya batil. Kalau rumah tanpa ada lubang angin masuk, nah, tidak akan berganti udara. Ini contoh, kawan. Nah, matan yang batil, mungkar yang diriwayatkan oleh Abdul Quddus. Kenapa? Karena tidak memiliki dhabt. Ya, tidak memiliki hafalan yang bagus dan pemahaman yang bagus. Sehingga para a'immah bersepakat untuk meninggalkan hadisnya. Tidak diambil hadis Abdul Quddus Ibnu Habib Al-Kala'i. Adapun lafaz hadis yang benar, ikhwan, yaitu lafaz hadis yang diriwayatkan dalam As-Sahih. Nah, dikeluarkan oleh Imam Muslim juga nanti dalam kitab Said wa Dzabaih. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tattakhidu syai'an fihi ruh. Ya, ar-ruh bukan rauh. Ya, ruh dengan ra di dhammah. La tattakhidu syai'an fihi ruhu gharadan, bukan ardan tapi apa? Gharadan. Berarti kalau ingin didatangkan dalam bentuk seperti yang disebutkan Abdul Quddus ini, kesalahannya apa? Harokat dan apa? Kurang titik. Harusnya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuttakhadha nama fihi ruhu gharadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjadikan sesuatu yang memiliki ruh sebagai apa? Sebagai sasaran untuk pelemparan atau sasaran untuk dipanah. Nah, sasaran apa? Sasaran latihan. Sekedar ditembak, dipanah tanpa ada keinginan untuk diambil kemanfaatan daging atau yang lainnya dari binatang itu. Juga hadis yang semisal datang dari Anas bin Malik, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antus baral bahaim. Nabi melarang hewan-hewan itu diikat kemudian dijadikan sasaran apa? Pelemparan atau sasaran panah atau sasaran tembak. Nah, dan juga datang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Taib. Adapun hadis yang dimaksud ini, hadis yang dengan lafaz yang benar tadi, maksudnya apa? Nah, pengharaman akhwani fillah menjadikan hewan-hewan yang memiliki ruh, ya, hewan-hewan yang masih hidup, ya, atau makhluk yang memiliki ruh untuk dijadikan sebagai apa? Sasaran tembak atau sasaran latihan dalam memanah atau lomba memanah. Sasarannya adalah sesuatu yang hidup. Ini haram. Haram. Bahkan dalam sebagian riwayat ikhwan diancam dengan laknat, yaitu dalam hadis Abdullah bin Umar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ar-ruh gharadan. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat siapa saja yang menjadikan sesuatu yang memiliki ruh sebagai apa? Sebagai sasaran pelemparan panah atau sasaran tembak dan seterusnya. Kenapa? Nah, disebutkan oleh para imam
Nah, di antaranya Al-Qadhi Iyad. Nah, dikarenakan pada hal tersebut menghilangkan kemanfaatan hewan tadi kalau memang hewan tersebut memiliki nafa'. Nah, baik itu dagingnya atau yang lainnya. Makanya Qadhi Iyad mengatakan wa faidatul hadits an-nahyu an qatlil hayawan li ghairi manfa'atin wal 'abathi bi qatlih. Faedah dari hadis tadi yaitu larangan dari membunuh hewan tanpa ada kemanfaatan. Ini diingat-ingat. Nah, yaitu larangan membunuh hewan tanpa ada kemanfaatan, karena mereka makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menghilangkan nyawa suatu hewan tanpa ada kemanfaatan yang dipetik. Wal 'abath bi qatlihi, dan menyia-nyiakan dengan membunuhnya. Seorang punya tembak angin baru, kemudian sekedar iseng-iseng, pokoknya ada burung tembak, jalan-jalan ada burung tembak tanpa ada keinginan mengambil manfaat darinya untuk dimakan, cuma sekedar main tembak-tembak saja. Ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Baik. Hendaknya diingat tersebut. Kemudian juga Imam At-Tabari mengatakan fihi dalilun ala man'i qatli ma uhilla akluhu minal hayawan ma wujida ila tadhkiyatihi sabil. Pada hadis tadi terdapat dalil larangan membunuh hewan-hewan yang halal untuk dimakan selama masih memungkinkan untuk disembelih. Ya, selama kita masih mungkin untuk menyembelihnya, ikhwan, tidak boleh kemudian membunuh dengan selain cara menyembelih. Dia bisa menyembelih tapi tembak saja, tidak boleh. Nah, kecuali kalau sudah tidak memungkinkan untuk disembelih, misalnya berburu atau hewannya sudah lari, sulit untuk dikejar, ya itu baru diizinkan untuk ditembak atau dipanah dengan membaca bismillah. Itu pun ketika dia jatuh, ikhwan, hewan itu jatuh dan kita bisa menyusulnya, segera disusulkan dengan sembelihan yang syar'i. Namun seandainya tidak memungkinkan, ternyata dengan tembakan itu mati, maka itu sudah sah. Tapi kalau masih memungkinkan untuk disusulkan menyembelih, maka hendaknya dia menyembelihnya. Baik. Hal ini menunjukkan akhwanifillah bahwasanya nyawa-nyawa itu, walaupun nyawa dari hewan-hewan itu tidak boleh kita menyia-nyiakannya sembarangan atau menghilangkannya sembarangan tanpa ada kemanfaatan atau tanpa ada darar yang kita khawatirkan ketika dia hidup. Nah, misalnya ada hewan-hewan yang memang bermadarat sehingga kita dituntut untuk membunuhnya, seperti ular, kalajengking, kemudian tikus, dari hewan-hewan fawasik, hewan-hewan yang fasik ini, ketika kita mendapatinya hendaknya memohon kepada Allah pahala ketika membunuhnya. Ihtisab, itu pun membunuh usahakan dengan cara terbaik, semakin bagus dalam membunuhnya dan cepat ketika dia mati, maka itu semakin bagus. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah dalil tentang keutamaan membunuh cicak, di mana seorang membunuh cicak dengan satu kali pukulan, maka dia mendapatkan pahala paling banyak. Pahala berapa? 100. Baik. Adapun apabila lebih dari itu, pahalanya berkurang. Ini menunjukkan semakin cepat, walaupun itu hewan-hewan fasik, semakin cepat kita membunuhnya, tidak dijadikan sebagai mainan, tidak dipermainkan, kemudian tidak disiksa. Semakin cepat matinya semakin bagus. Baik. Adapun hewan-hewan yang tidak mengganggu, tidak pula ada kemanfaatan, maka biarkan mereka hidup. Kita tidak bisa mengambil manfaat darinya dan dia juga tidak mengganggu, maka biarkan hidup.
Jangan kemudian kita sembarangan membunuhnya tanpa ada gangguan atau tanpa ada kemanfaatan yang kita ambil. Makanya juga penting, kawan, untuk kita ketika memberikan mainan kepada anak-anak, nah diperhatikan. Kalau anak-anak belum mampu untuk menyayangi binatang, dalam artian binatang ketika dipegang mereka malah akan apa? Akan tersiksa dan bahkan mati karena dipegang-pegang atau diremet atau digenggam keras, maka jauhkan dari anak-anak. Jauhkan dari anak-anak. Adapun kalau sudah mampu untuk merawat, maka tidak mengapa memberikan kepada mereka amanah perawatan binatang sebagaimana yang Rasulullah SAW dapati dari Abu Umair. Abu Umair memiliki burung. Ini menunjukkan boleh untuk memelihara burung selama memenuhi hak-haknya dengan diberi makan, diberi minum. Baik. Barakallahu fikum. Dan syahid dari athar ini adalah bukti bahwasanya Abdul Quddus Ibnu Habib Al-Kala'i Asy-Syami dia adalah seorang perawi yang riwayatnya mungkar, baik dari sisi sanad maupun dari sisi matan. Kalau perhatikan dari sisi matan, ikhwan, jauh sekali maknanya, ya tidak? Jauh sekali maknanya. Bagaimana larangan untuk apa? Menjadikan hewan sebagai sasaran panah tanpa ada tujuan yang jelas. Kemudian menjadi apa? Larangan membuat jendela atau lubang angin di rumah. Taib, ini sangat jauh perbedaannya. Kemudian tanbih dalam masalah ini agar tidak keliru, di sana ada Abdul Quddus yang lain, sama-sama Asy-Syami. Ya, Abdul Quddus Asy-Syami juga. Tapi Abdul Quddus yang kedua ini dia seorang yang thiqah. Seorang yang thiqah yang merupakan rijal Bukhari dan Muslim. Namanya Abdul Quddus Ibnul Hajjaj Asy-Syami Al-Himsi. Abdul Quddus Ibnu Hajjaj Asy-Syami Al-Himsi. Adapun yang dhaif, yang riwayatnya mungkar ini, yaitu Abdul Quddus Ibnu Habib Al-Kala'i Asy-Syami Ad-Dimashqi. Sama-sama Syami tapi satunya Himsi itu yang thiqah, adapun yang Dimashqi itu yang mungkar matruk. Harus dibedakan. Karena nanti dalam Sahih Bukhari dan Muslim akan kita lewati perawi yang juga bernama Abdul Quddus. Tapi bukan Abdul Quddus yang sedang kita bahas dalam athar ini. Taib. Perkara yang lain dari athar ini, ikhwan, menunjukkan dipersyaratkan yang dhabt. Seorang ketika mau meriwayatkan, demikian pula ketika mau menyampaikan hukum dari hukum-hukum syar'i, hendaknya dia betul-betul menguasai apa yang mau dia sampaikan. Taib. Dan sisi yang lain juga menunjukkan tentang keutamaan meriwayatkan secara lafaz. Karena terkadang seseorang ketika meriwayatkan secara makna belum tentu dia mampu memahami makna tersebut sesuai dengan yang diinginkan. Akhirnya jatuh dalam kekeliruan. Apalagi pada zaman sekarang, kawan, ketika kita ingin mengutip perkataan seseorang, maka kutip secara nasnya lebih aman. Lebih aman dari kekeliruan dalam memahami. Dan tidaklah banyak terjadi fitnah, banyak terjadi perselisihan, persengketaan, kecuali di antara sebabnya karena sebagian manusia mengutip perkataan saudaranya dengan pemahaman yang dia terima, padahal tidak diinginkan itu. Dia pahami yang lain, apalagi kalau niatannya sudah buruk. Akhirnya sesuatu yang benar pun
dia ungkapkan menjadi sesuatu yang batil. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Maka dhabat sangat penting, menguasai apa yang mau disampaikan, apa yang mau diriwayatkan. Ini merupakan syarat utama untuk bisa riwayatnya diterima. Selain syarat yang lainnya yaitu apa? Al-adalah. Harus memiliki adalah, keadilan. Barakallahu fiikum, nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.